Bincang asik, motivasi dan aspirasi. Bertemu dengan saya Anton Julianto dari jurusan Farmasi. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa tentunya. Tamu yang sangat istimewa, yakni ada Ibu Dian Ermawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya untuk datang di acara kali ini gitu. Okay. Nah, Sobat Fikes kalau masih belum tahu Ibu Dian ini adalah seorang kaprodi dari jurusan Farmasi. Nah, di episode ketiga kemarin kita membahas tentang kuliah online di sisi mahasiswa. Nah, kali ini dengan Ibu Dian kita akan membahas tentang kuliah online di sisi pengajar, begitu. Nah, jangan sampai terlewatkan. So, keep watching and hope you enjoy this podcast. Nah, sebelum saya membahas tentang intinya nih Bu ya. Nah, ini kesibukan apa saja nih Bu akhir-akhir pekan ini yang berkaitan dengan kuliah online ini Bu? Ya, baik, terima kasih sudah diundang di acara yang nantinya bisa share ya untuk teman-teman sekalian. Ya, akhir-akhir ini luar biasa ya dinamika di lapangan untuk kasus COVID ya, sehingga tentunya pengambil kebijakan ya mungkin mulai Pak Jokowi sampai level di universitas, mungkin sampai akhirnya level kaprodi, tentunya pengambil kebijakan itu melihat kondisi di lapangan luar biasa, sehingga memang persiapan kita, perencanaan kita di awal yang untuk kuliah online luring ya, kita rencanakan luring, praktikum juga luring, itu harus mengikuti dinamika yang ada di lapangan. Tentunya sebagai pengelola prodi dengan melihat situasi ini, tentunya kita harus mengambil kebijakan bagaimana supaya kalian sebagai mahasiswa mendapatkan hasil maksimal, tapi juga protokol kesehatan tetap diterapkan. Nah, itu sebagai kaprodi itu. Seperti itu Bu. Nah, ini kan kemarin itu di perkuliahan sendiri Bu nih ya, itu praktikum sendiri kan tertunda begitu Bu ya, yang seharusnya itu di semester kali ini kita full gitu, itu tertunda oleh kebijakan yang dari atas begitu Bu ya. Nah, untuk semester selanjutnya ini Bu, untuk semester selanjutnya berarti ini masih kuliah online gitu ya? Ya, jadi melihat semester ini ya, semester ini tuh untuk praktikum itu kalau di farmasi kan ada beberapa materi yang kita berikan secara luring ya, tapi terus kemudian ada kenaikan kasus sehingga kita alihkan ke daring kembali untuk akhir ini. Nah, kemudian untuk semester depan tentunya sekali lagi melihat dinamika di lapangan bagaimana. Tentunya kita menyiapkan banyak skenario ya. Jadi sama seperti kita penyiapan awal semester genap ini, tentunya semester ganjil itu juga kita siapkan beberapa skenario. Tentunya ada skenario blended ya, pasti ada campuran luring dan daring juga jika kasus memuncak tentunya skenario daring full ya. Jadi kita siapkan beberapa skenario tentunya karena kita sudah pengalaman ya, karena pandemi ini sudah awal Maret ya 2020 ya, sampai setahun ini ya, hampir 2 semester ini. Jadi kita mulai terbiasa dan juga persiapan sudah lebih baik lagi. Begitu Bu ya. Berarti sangat memakan waktu yang banyak begitu ya. Luar biasa. Saya tingkat kaprodi aja seperti ini, saya tingkat kebijakan lebih atas juga pasti pusing kembali. Jadi mungkin begitu kita sebagai masyarakat ya tentunya. Jadi pasti pengambil kebijakan di atas itu melihat yang terbaik, sehingga kita harus paling tidak patuh pada protokol kesehatan, juga mendukung kebijakan. Begitu Bu ya. Jadi kalau seandainya dari tenaga pengajar sendiri itu sangat-sangat memakan waktu yang banyak begitu ya. Luar biasa. Tenaga juga ini. Iya. Terus respon dari staff sendiri begitu Bu ya, staff dosen atau yang lain sebagainya, itu bagaimana Bu untuk ke kaprodi sendiri? Ya, jadi teman-teman di dosen tentunya karena
melihat dinamika lapangan yang belum pasti kita menyiapkan 2 skenario. Nah, menyiapkan 2 skenario itu kan luar biasa ya, menyiapkan daring dan luring ya. Misalnya daring itu materinya harus diberikan secara daring, berarti penyiapan video, penyiapan materi secara daring, dan juga nanti penyiapan materi secara luring. Jadi ada 2 skenario. Nah, itu yang begitu, Bu. Ya, jadi teman-teman dosen itu karena menyiapkan 2 skenario, media pembelajarannya pun harus 2 kan. Jadi kalau misalnya praktikum luring gitu, direncanakan praktikum luring, tapi ada karena COVID melonjak akhirnya dialihkan daring. Tentunya untuk pembelajaran daring ini apa yang harus diberikan? Dan tentunya kan ada persiapan gitu. Yang harusnya praktikum luring mahasiswa bisa membuat sediaan obat gitu, tapi ternyata harus daring. Nah, berarti kan harus ada media pembelajaran yang itu harus kita sampaikan. Nah, membuat media pembelajaran tentunya butuh persiapan. Nah, jadi tambah lagi begitu. Tambah lagi karena penyiapan 2 skenario itu. Nah, untuk menyiapkan skenario pembelajaran daring tentunya kan kita harus adaptasi ya. Bapak Ibu dosen ini akan juga mungkin kalian familiar ya membuat podcast seperti ini, membuat video seperti ini, mungkin anak milenial cepat belajarnya. Nah, bagi kita itu juga mengejarnya berlari-lari setengah berlari-lari gak karuan gitu ya. Mungkin kalian itu mungkin mudah ya membuat video seperti ini. Nah, kita juga harus beradaptasi dengan hal-hal seperti ini gitu. Berarti kesibukannya bertambah-tambah begitu. Malah bertambah. Nah, kalau mengulas tentang itu semua ya Bu ya, terkait tentang kuliah online, ini apakah di jurusan farmasi sendiri itu cukup baik diterapkan di jurusan ini Bu, begitu? Iya, jadi kita kan bertahap ya, mulai pandemi Maret 2020 kita kaget tuh, semester genap itu kaget ya, harus seperti apa menyikapinya. Nah, itu kan kita pokoknya yang penting jalan waktu itu. Yang penting jalan semester genapnya kan waktu itu Maret sampai Juni, pokoknya jalan gitu. Diberikan materi apapun sekedarnya gitu. Kemudian ganjil kita ada persiapan kan, sebelum ganjil ada persiapan sekitar 2 bulan ya. Setelah UAS kan libur cukup lama. Nah, itu kita mulai dari universitas memberikan arahan bagaimana sih membuat media pembelajaran yang baik, kemudian bagaimana kita di ilmu gitu. Jadi saling belajar gitu ya Bu, dari mahasiswa sendiri juga, dari pengajar sendiri begitu. Belajar gitu. Jadi ada persiapan untuk semester ganjil ini, dan untuk semester genap semakin berkembang kita semakin ahli tuh mengedit video. Terus bagaimana bikin PPT dari PowerPoint yang ada suaranya itu lebih ahli gitu. Nah, itu jadi semakin lebih baik lah karena berproses gitu. Zoom juga sudah mulai pintar mengoperasikan gitu. Nah, itu semakin lebih baik tahapannya. Baik Ibu, jadi itu untuk nilai plusnya gitu Bu ya. Iya, betul. Nah, membahas tentang ini semua Ibu, untuk keuntungan dan juga kerugiannya itu besaran mana Bu, untuk dari kerugiannya atau tentang keuntungannya begitu Bu? Iya, jadi kalau berbicara keuntungan-kerugian tentunya saya melihatnya 50-50 ya. Jadi banyak keuntungannya juga, di sisi lain kerugiannya kalau di masa pandemi gini juga banyak ya. Artinya gini, dulu pembelajaran online ini sangat diharapkan ya, tapi mendorong ke sana itu susah. Tapi karena pandemi ini akhirnya terlaksanakan gitu. Karena terpaksa gitu ya. Kemudian karena ada pandemi semuanya all online, padahal diharapkan itu adalah blended itu artinya ada campuran ya antara online sama luring ya. Begitu Bu. Jadi praktikumnya kan nggak bisa semuanya itu online ya. Nah, itu yang kerugiannya di situ gitu. Ya. Nah, berarti ada lebihnya dan juga ada kurangnya begitu Bu ya. Jadi kalau seandainya dari tim pengajar sendiri itu banyak-banyak belajar juga seperti mahasiswa yang biasanya offline kita datang ke kampus, tapi sekarang ini kita medianya di rumah dan belajar itu kan ada hal baru gitu ya. Jadi harus belajar yang baru gitu. Nah, ini membahas tentang keluhan dari mahasiswa ini Bu. Nah, keluhan dari mahasiswa itu protes-protes dan lain sebagainya. Untuk Kaprodi sendiri, untuk Ibu sendiri, tim pengajar utamanya itu apa Ibu pesannya gitu? Oke, protes. Oke, jadi ada pernah yang menyampaikan Bu, ini karena online
tugas dari dosen banyak sekali gitu. Iya. Tugas itu kebanyakan tugas gitu. Kemudian ada yang online terus kuotanya habis gitu Yeah. ya. Jadi memang pasti ya suatu kebijakan itu pasti ada dalam perjalanannya pasti ada hambatan-hambatan. Nah, itu kita evaluasi ya, pasti kita evaluasi. Jadi misalnya seperti apa tugas-tugas yang diberikan itu harus porsinya seberapa. Nah, itu kita evaluasi. Jadi misalnya Bu, ini tugasnya kebanyakan dosen, ini kita evaluasi. Harusnya porsi tugasnya itu seperti ini, yang proporsional seperti ini gitu. Kemudian misalnya tadi online-nya itu menghabiskan kuota. Nah, itu kita juga evaluasi. Misalnya kuliah 2 SKS, misalnya satu SKS-nya 50 menit, 100 menit kan berarti ya. Iya, 100 menit itu. 100 menit itu bukan berarti harus online pakai Zoom terus 100 menit, tidak gitu. Jadi materi misalnya bisa diberikan sebelumnya gitu ya. Jadi ketika online itu hanya diskusi selama 30 menit. 30. Jadi hanya sesi diskusi gitu. Jadi memang pola pembelajarannya itu mahasiswa seharusnya sekarang udah berubah gitu. Belajar sendiri di rumah, kemudian kita diskusikan lewat online gitu, begitu Bu ya. Iya, betul. Jadi kalau seandainya dari mahasiswa sendiri nih Bu ya, kan ada yang kendala jaringan utamanya, kendala jaringan, banyak yang protes tentang kuota dan lain sebagainya. Itu menurut kami sendiri itu karena tempat Bu. Tempat itu sendiri begitu. Apalagi yang jauh di pelosok gitu. Nah, ya kayak gitu. Kalau seandainya di kota sendiri kan enak Bu ya. Jadi jaringan itu agak stabil gitu. Kalau di desa juga seperti itu. Jadi banyak yang terkendala di desa itu sistem pembelajarannya kalau seandainya PPT atau lain sebagainya tidak diserahkan ke mahasiswa, itu kita tidak mendapatkan itu Bu. Begitu. Iya. Jadi makanya pembelajaran namanya kalau dijelaskan polisinkronus. Polisinkronus itu apa? Terdiri atas asinkronus ya. Yang tidak langsung bertatap muka. Misalnya pemberian video pembelajaran itu kan lewat asinkronus. Kita berikan supaya mahasiswa bisa belajar mandiri. Kemudian yang sinkronus ya, yang ketemu langsung. Gitu. Nah, mungkin pembelajaran yang ketemu langsung ini bisa di cover di yang asinkronus, pembelajaran yang lewat media gitu ya. Mungkin diskusinya juga nanti lewat yang ilmu gitu kan, ada juga fitur-fitur diskusi di situ. Nah, itu mengantisipasi kendala-kendala ketika tidak bisa sinkronus tadi itu. Begitu. Ya. Jadi evaluasinya begitu Bu ya. Iya, betul. Oh, begitu ya. Bu. Nah, karena sudah membahas tentang basicnya tadi Bu ya. Okay. Nah, sekarang ini saya akan membahas tentang intinya ya Bu dari tema ini tadi ya. Nah, temanya itu suka duka kuliah online di sisi pengajar. Nah, ini apa Ibu suka duka Ibu sendiri ini utamanya Ibu Dian? Ya, karena sukanya itu karena mungkin fleksibel ya sekarang ya. Iya. Kita pembelajaran bisa di mana saja, sehingga kita bisa mengerjakan banyak hal sebenarnya. Misalnya yaitu tidak harus di ruang kelas gitu ya. Nah, itu save time gitu, banyak waktu yang bisa digunakan untuk hal lain. Tapi memang dukanya yaitu karena kadang full daring itu menyebabkan kita tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan mahasiswa, sehingga memang itu yang dari sisi dosen itu melihat kan kita tidak hanya memberikan materi ya, tapi juga kalau hadir langsung itu kan auranya beda ya. Iya, beda Bu. Ya, auranya berbeda. Nah, itu yang hilang momen-momen itu hilang gitu. Nah, itu yang dari sisi dosen itu dukanya itu ya. Mahasiswa itu juga mengharapkan yang seperti itu. Iya, sebenarnya gitu ya. Iya. Kalau full itu memang dari dosen pun juga nggak suka gitu kalau hanya full dari iya Bu. Jadi kurang greget gitu. Iya, betul. Kalau seandainya kita langsung datang kan kita tetap muka, kalau seandainya ada yang ditanyakan kan langsung ya Bu gitu. Kalau seandainya di online sendiri kita kadang terkendala jaringan dan lain sebagainya. Iya, jadi tidak bisa maksimal. Iya, tidak bisa maksimal begitu. Betul. Ya. Nah, pesan Ibu ini untuk mahasiswa agar mereka semangat begitu Bu. Apa ini Bu? Ya, jadi sekarang dunia itu berubah gitu. Jadi ketika
adik-adik sekalian itu tidak ikut berubah cara belajarnya, jadi sekarang itu dianjurkan cara belajarnya itu mandiri kan. Apalagi kalau ketemu teman kan mungkin lihat ya persaingannya kan kelihatan ya, oh temanku belajar aku nggak belajar nggak enak gitu. Tapi kalau sendirian di rumah kan semuanya tergantung sendiri, jadi memang dibutuhkan pola berpikir belajar mandiri ya, yang yang bisa membantu menyukseskan belajar perkuliahan online ini. Jadi betul-betul mandiri sekarang, karena nuansa kelas itu kan kalau melihat teman itu persaingan kayak gitu kan nggak bisa terlihat nggak bisa sendiri di rumah gitu, karena sendiri di rumah itu, sehingga memang kemandirian itu memang sangat-sangat dibutuhkan. Kalian harus adaptasi dengan dengan metode pembelajaran seperti ini gitu. Biasanya kalau seandainya online begitu ya Bu ya, mahasiswa sendiri kalau biasanya kalau seandainya mahasiswa itu di kosan atau di rumah itu kan ada malasnya Ibu. Nah, itu yang jadi masalah Bu. Itu kendala terbesarnya itu karena merubah mindset cara belajar. Belajar ya Bu. Karena sebenarnya itu belajar itu kan sebenarnya bisa di mana saja ya, menciptakan mindset suasana belajar itu yang harus dicari oleh mahasiswa gitu. Oh, begitu. Ya harus mencari itu. Benar sekali Bu. Nah, ini untuk semua mahasiswa sendiri Bu ya. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan mahasiswa ini agar perkuliahannya ini bisa menjadi manfaat seperti halnya kuliah online begitu, offline begitu Bu? Ya, jadi sebenarnya basic lagi kembali ke inti itu adalah kalian passion nggak di bidang atau kuliah yang sekarang dijalani. Kembali ke itu, niat dan passion. Ketika passion, oh ya saya itu saya senang belajar farmasi karena ilmu kesehatan misalnya, karena saya ingin belajar membuat obat. Ketika passion itu ada, sebenarnya rintangan di luar kita, mau ada pandemi, mau ada badai itu misalnya, itu sebenarnya tidak menghalangi keinginan untuk belajar. Jadi sekarang menurut saya bagaimana sih menumbuhkan passion itu, suka apakah sudah ada di dalam diri kalian. Jadi niat yang ada di diri sendiri begitu passion, ya. Niat dan juga passion, kesukaan. Benar nggak ini passion saya di bidang farmasi. Kalau belum berarti harus dicari, benar nggak saya suka gitu. Jadi harus betul-betul dicari passionnya itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau passion itu ada, insya Allah pembelajaran dengan model apapun gitu, itu akan membawa kesuksesan untuk mahasiswa. Tapi ketika passion itu tidak ada gitu ya, mungkin dulu masuknya karena pilihan kedua misalnya. Nah, iya Bu, itu masalahnya Bu. Biasanya masuknya karena orang tuanya mungkin apoteker, terus anaknya pengen jadi apoteker gitu. Jadi ada passion itu tidak muncul dari hatinya, akhirnya perkuliahan luring pun juga kalau ada masalah kayak gitu ya nggak akan sukses. Iya, benar Bu. Jadi ini buat pesan saya adalah cari passion kalian. Jadi ketika passion itu ada, insya Allah pembelajaran dengan model apapun itu bisa bisa diselesaikan dengan baik. Ya. Oh begitu Bu ya. Nah, ini terakhir ya Bu ya. Pesan untuk senat ini Bu, senat mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan ini Bu. Nah, ini pesan untuk senatnya dari Ibu ini apa? Jadi senat itu adalah wadah kalian untuk belajar berorganisasi ya. Jadi saya selalu buat teman-teman mahasiswa yang mau belajar berorganisasi sejak mahasiswa gitu, karena skill berorganisasi itu penting ketika kalian nanti akan terjun di masyarakat. Jadi tidak hanya belajar akademik tapi juga skill berorganisasi. Nah, skill berorganisasi itu penting ya. Kemudian saya harap nanti senat itu juga mewadahi aspirasi dari mahasiswa nih, teman-teman mahasiswa untuk bisa sebenarnya pengen seperti apa. Mungkin kalau disampaikan ke saya langsung gitu mungkin kan
satu gitu kan, mungkin dibantu oleh teman-teman senat. Ini mahasiswa farmasi itu keluhannya apa sih, mungkin diadvokasi ya, dikumpulkan di sini begitu ya. Jadi kita menjadi jembatan, senat itu menjadi jembatan antara kita prodi dan juga mahasiswa itu begitu. Sih gitu, jadi jembatan kita untuk berkomunikasi dengan mahasiswa ya. Iya Bu, baik. Nah, ini untuk penutupan nih Bu ya, karena waktunya sudah habis begitu. Nah, ini quotes atau motivasi Ibu ini untuk mahasiswa. Nah, monggo dipersilakan. Oke, jadi menurut saya mahasiswa itu harus manjada wajada. Jadi bersungguh-sungguh dalam setiap kegiatan langkah yang kalian kerjakan. Insya Allah kalau bersungguh-sungguh dan kegiatan itu bermanfaat, insya Allah luar biasa, semesta mendukung, pasti akan menuju kesuksesan. Nah, begitu Bu ya. Okay. Baik Ibu, terima kasih Bu ya, sudah sama-sama menghadiri acara kami hari ini ya. Nah, untuk Sobat Fikes sendiri, terima kasih sudah menonton. See you on the next episode. So stay safe and stay healthy. Nah, ini untuk pesan saya sendiri, dari saya sendiri. Raih mimpimu, tak ada hal yang tidak dihargai selagi kalian berjuang. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.